Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak harap semua bersuka cita, amin. Hari ini kita bersyukur kalau kita masih punya kesempatan untuk sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kakak undang untuk kita sama-sama siapkan hati kita ingin memulai ibadah ini. Mari sebelum itu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, atas segala berkat-Mu Tuhan yang telah Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami pada pagi hari ini bisa sama-sama berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan yang ikut ibadah pada pagi hari ini, agar kami dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan selama ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Betapa hatiku berterima kasih betapa hatiku Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. sebagai alatmu.
kasih Tuhan, terima kasih kalau kami sudah boleh bernyanyi untuk-Mu Tuhan, boleh memuji nama-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin lebih lagi Tuhan memuji nama-Mu, lebih lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, mari kita mau lebih lagi bersuka cita. Kita mau naikkan satu pujian, Kasih Yesus indah-indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Dari pelangi, dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Mari lebih lagi sukacita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Mari katakan. Pelangi, dari bintang di langit, dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Haleluya. Kita bersuka cita, amin. Adik-adik, mari kita mau satukan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita lebih lagi siapkan hati kita. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih semuanya nih adik-adik? Udah lama ya kita nggak ketemu ya Kakak Yosi ya? Iya ya, berapa lama sih Kak? Kira-kira udah berapa lama ya kita nggak ketemu ya Kakak Yosi? 1 tahun ya Kak ya? Aduh, lama banget 1 tahun. Habisnya lama banget. Iya nih, adik-adik pada kangen gak nih sama kita? Gimana juga nih ya kabar-kabarnya adik-adik? Oke deh, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Semuanya cari posisi yang enak buat mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau Engkau kumpulkan kami Tuhan melalui virtual untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kami Tuhan untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita mau ngapain sih Kak Kiki? Hari ini Kakak Kiki mau cerita buat kalian. Cerita apa tuh? Sebelum Kakak Kiki mau cerita, Kakak Kiki mau kasih clue nih Kakak Yosi buat adik-adik. Jadi nanti Kakak Kiki kasih clue, kalian jawab ya adik-adik. Kira-kira Kakak Kiki mau cerita tentang siapa sih adik-adik? Siap? Oke. Dia adalah seorang yang taat dan saleh sama Tuhan Yesus. Kira-kira udah bisa tebak belum Kakak Yosi? Aku mau cerita tentang siapa? Cluenya lagi dong Kak. Oke, lagi ya. Nah, dia mempunyai kehidupan yang sangat bahagia. Udah sangat bahagia, dia itu punya rumah yang sangat besar. Rumah yang sangat besar, terus hewan ternak yang banyak, punya uang, dan dia adalah seorang laki-laki. Kira-kira kalian udah bisa tebak belum siapa? Benar sekali, dia adalah Ayub. Kita mau cerita tentang Ayub, Bapak Ayub. Ada yang tahu tentang Bapak Ayub? Nah, sekarang kita mau cerita Bapak Ayub. Tahu nggak sih kalian, Bapak Ayub itu sangat diberkati sama Tuhan. Dia punya rumah yang mewah. Nih sebelah kanan kakak Yosi. Rumah yang mewah banget, rumah yang bagus banget. Dia nggak pernah kelaparan. Makanan ada di rumahnya. Dia juga punya banyak banget hewan ternak kayak ayam, domba, sapi. Pokoknya banyak banget deh ya Kak Kiki ya. Iya. Nah, selain itu dia juga punya banyak pekerja. Dia punya uang, punya harta, pokoknya kaya raya banget deh si Bapak Ayub ini. Dia tuh punya itu semua karena dia seseorang yang taat, percaya, setia sama Tuhan. Dia nggak pernah ngelakuin hal-hal yang jahat. Pokoknya hebat banget deh si Bapak Ayub ini Kak. Nah, tau nggak adik-adik? Suatu kali nih si iblis datang sama Tuhan. Terus Tuhan datang nih, Tuhan ngomong sama iblis. Iblis, lihat deh, hambaku tuh si Ayub. Dia orangnya keren banget deh, dia hebat. Dia orang yang taat, saleh, percaya sama aku. Terus setia, nggak pernah ngelakuin hal yang jahat. Hebat banget deh si Ayub itu, iblis. Terus si iblis bilang gini ke si ke Tuhan Yesus. Jelaslah Tuhan, dia orang yang baik, taat, hebat. Engkau kan selalu memberkati dia. Engkau ngasih dia harta, keluarga yang bahagia, hewan ternak, kamu kasih semuanya ke si Ayub. Jelas dia nggak pernah ngelakuin kesalahan. Coba deh Tuhan kasih cobaan ke dia, ambil hartanya, pasti dia
dia melakukan kesalahan. Terus ya udah deh, tau nggak adik-adik Tuhan bilang apa? Ya udah bikin aja sana, kamu ambil hartanya si Ayub. Lalu iblis bikin deh tuh. Nah, pada suatu hari adik-adik, saat anak-anak Bapak Ayub sedang berpesta di rumah anak Bapak Ayub yang sulung, kamu tahu nggak sulung itu yang mana? Yang anak pertama apa anak yang terakhir? Nah, di anak yang pertama. Nah, tiba-tiba ada seseorang datang ke Ayub, ke Bapak Ayub dan berkata, "Aduh Bapak Ayub, gawat ini gawat, lembu sapi Bapak dan keledai-keledai saat sedang membajak itu diserang sama orang Betsheba, sama orang Sheba, dan dirampas semua binatang-binatangnya. Sama nih Bapak Ayub, penjaga-penjaganya dipukul-pukulin juga. Wah, katanya hanya saya saja yang selamat, makanya saya bisa lapor sama Bapak Ayub." Wah, terus gak lama kemudian datang lagi orang lain, Kakak Yosi. Wah, datang lagi orang lain dan bilang begini sama Bapak Ayub, Bapak Ayub, tiba-tiba ya Bapak Ayub, ada api datang dari langit Bapak Ayub. Wah, api dari langit datang membakar kambing, domba, dan semua penjaga-penjaganya Bapak Ayub. Wah, hanya saya saja yang selamat, makanya saya bisa lapor sama Bapak Ayub. Wah, terus gak lama kemudian nih Kakak Yosi nih, datang lagi orang sama Bapak Ayub. Dia bilang gini, Bapak Ayub, tadi onta Bapak Ayub diserang sama dirampas sama orang Kastim. Semua penjaga-penjaganya juga pada dipukulin. Kakak Yosi, wah sedih banget ya. Kata dia, hanya saya aja yang selamat, makanya saya bisa lapor sama Bapak Ayub. Begitu adik-adik. Terus nih Kak, tau nggak nggak sampai situ loh. Wah, ada lagi pencobaan. Iya, ada lagi Kak. Banyak sekali ya. Tiba-tiba nih pas anak pertamanya Bapak Ayub bikin pesta di rumahnya, ada angin ribut Kak Kiki. Wah, angin gede banget. Terus tahu nggak adik-adik, rumahnya tuh rubuh karena angin itu. Semua yang pesta di situ meninggal. Termasuk anak-anak Bapak Ayub. Kasian banget ya. Iya, kasian banget. Terus tapi nih ada satu orang yang selamat untuk ngelaporin ke Bapak Ayub. Dia bilang, Bapak Ayub, ada berita duka cita nih, sudah berita sedih. Anak Bapak Ayub meninggal semuanya. Waduh, sedih banget ya adik-adik. Dalam sekejap Ayub kehilangan semuanya. Tadi kehilangan hewan ternak, kehilangan harta, kehilangan pegawai. Sekarang kehilangan anak-anaknya loh. Aduh, sedih banget. Tapi nih hebatnya Bapak Ayub, dia tetap bersyukur. Dia nggak marah sama Tuhan. Dia tetap bilang Tuhan itu baik. Jadi dia tetap percaya dan taat sama Tuhan loh Kak Kiki. Oh gitu ya Kakak Yosi ya. Terus nih Kakak Yosi nih, si iblis itu gak mau tinggal diam Kakak Yosi. Dia datang ke Tuhan Yesus dan Tuhan bilang gini sama iblis. No, lihat iblis, lihat hambaku Ayub, meskipun kamu sudah ambil semua harta dan anak-anaknya, dia tetap mau setia, terus tetap mau percaya, taat sama Tuhan Yesus. Terus kata iblis bilang begini sama Tuhan, Kakak Yosi, ya jelaslah Tuhan, itu kan cuman hartanya aja yang diambil. Digituin kata iblis sama Tuhan Yesus. Coba Tuhan kasih Bapak Ayub penyakit, pasti dia mengutuki engkau, pasti dia gak setia, terus gak taat sama Tuhan Yesus. Terus akhirnya Tuhan Yesus bilang, coba kasih penyakit tapi jangan ambil nyawanya. Gitu kata Tuhan Yesus sama iblis. Nah, suatu hari nih Kakak Yosi nih, tiba-tiba Bapak Ayub sakit bara. Wah, adik-adik sama Kakak Yosi tahu nggak sih sakit bara itu apa? Apa sih Kak sakit bara itu? Iya, jadi sakit bara itu adalah kayak semacam sakit kulit. Jadi kulitnya itu ada bentol-bentol merah dan gatel adik-adik gitu. Kalau kita kan gatel di Garut biasa ya adik-adik. Nah, ini penyakit bara ini gatel sekali. Saking gatelnya nih, Bapak Ayub Garutnya tuh pakai sekeping beling adik-adik. Nah, gatelnya itu juga nggak cuman di kaki
atau di tangan kakak Yosi, tapi di seluruh badannya, dari atas kepala sampai bawah kakinya semua gatel-gatel. Bapak Ayub sampai di garutnya tuh pakai sekeping belik. Adik-adik bayangin adik-adik, wah rasanya seperti apa itu Bapak Ayub ya. Nah akhirnya nih adik-adik, istrinya datang sama Bapak Ayub. Dia bilang begini, tuh lihat, udah hartanya diambil, terus anak-anaknya diambil, sakit lagi. Dia bilang gitu. Apakah kamu masih mau percaya sama Tuhan kamu? Apakah dalam kondisi seperti ini nih, kamu tuh masih tetap setia, terus masih tetap taat sama Tuhan Yesus? Begitu kata istrinya sama Bapak Ayub, Kakak Yosi. Kira-kira Bapak Ayub jawab apa ya Kakak Yosi? Nih, sebelumnya nih, sebelum tahu jawabannya Bapak Ayub, coba deh adik-adik bayangin jadi Bapak Ayub tuh kayak gimana sih? Semuanya kehilangan. Tadi hewan ternaknya dari awal, hewan ternaknya hilang, habis, diserang, terus anak-anaknya meninggal, terus sekarang sakit lagi satu badannya lagi, semua badannya lagi Kakak Yosi. Terus nih, tadi istrinya nanya lagi, kamu masih mau setia, percaya sama Tuhanmu? Tahu nggak Bapak Ayub tuh bilang apa Kak Kiki? Bilang apa Kakak Yosi? Dia bilang gini, kamu kok kayak gitu sih? Kamu cuma mau terima yang baik aja dari Tuhan, nggak mau terima yang buruk-buruknya. Kak, wah hebat banget ya tuh si Bapak Ayub itu. Dia mau tetap percaya, tetap teguh percaya, kasih setia sama Tuhan, taat. Dan dia nggak marah sama Tuhan, hebat banget ya dia. Iya ya, walaupun dia udah kesusahan, tapi dia tetap percaya dan mau taat sama Tuhan Yesus ya Kakak Yosi. Nah, sekarang akhirnya karena Bapak Ayub berhasil nih, Kak Kiki berhasil ngelewatin semuanya itu, semua kehilangannya dan tetap percaya sama Tuhan. Tuhan ngembaliin semuanya berkali-kali lipat. Kak Kiki hebat banget ya. Dia punya hewan ternak lebih banyak lagi, dia punya harta lebih banyak lagi. Hebat banget, melebihi apa yang dia punya ya Kak. Iya, yang sebelumnya tadi Kak Kiki sebutin tuh, dia punya lebih lagi. Nah, di sini dari cerita Bapak Ayub, kita mau belajar supaya di dalam kesusahan, di dalam kesedihan kita tetap harus percaya, taat, setia sama Tuhan. Misalnya nih Kakak Yosi nih, kalau kita lagi sakit atau kalau kita lagi nggak ada uang jajan, kan sekarang kan sekolahnya online ya, jadi kan ke sekolah di rumah terus, bete. Terus kalau kita lagi susah atau nggak Kakak Yosi susah ngerjain tugas online. Iya. Nah dari situ kan kita nggak boleh marah-marah karena kita nggak bisa ngerjain sesuatu atau lagi sakit. Aduh, aku lagi sakit nih, kayak gak gitu. boleh ngedumel. Bapak Ayub aja bisa ngelewatin itu semua. Kita tetap harus bisa taat, percaya sama Tuhan, sama setia sama Tuhan, supaya nanti Tuhan terus memberkati kita lebih dan lebih lagi. Iya, kita mau sama-sama belajar dari Bapak Ayub, adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus seperti Bapak Ayub. Walaupun kondisi kita lagi susah, atau kondisi kita lagi sakit, atau kondisi kita bahkan lagi bahagia juga, kita harus tetap percaya sama setia sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke adik-adik, nanti cerita ini kalian bisa baca lagi di Alkitab, di dalam kitab Ayub 1 dan kitab Ayub 2. Oke adik-adik. Nah sekarang kita mau ngapain nih Kak? Kita mau kreativitas. Ini kreativitasnya buat anak-anak kecil dulu ya. Anak kecil kelasnya Kakak Fani. Nah sebentar. Pertama sediain apa Kak Kiki? Sediain kertas kosong. Nih kertas kosongnya disediain. Habis itu dilipat 2. Nah setelah dilipat 2, kalian bikin gambar setengah love. Setengah love tuh begini. Iya. Di antara lipatannya nih di sini nih. Nah setelah bikin setengah bentuk love, bikinnya 3 ya adik-adik. Jadi nanti kita bikin 3 bentuk love seperti yang di samping nih sebelah kanan. Nah
Abis itu, abis digambar nih, kita gunting ya Kak Kiki ya. Ya, gunting nih, kakak Yosi gunting satu ya. Nanti setelah digunting, guntingnya jadi bikinnya tiga gambar love ya adik-adik ya. Nih, dibuka. Jadinya kayak gini. Tapi Nih. bikinnya 3 ya adik-adik. Tapi bikinnya 3 adik-adik. Nih kakak Yosi pegang kakak Yosi. Nah, 3 kayak gini adik-adik. Nah, setelah bikin 3 begini, nanti minta maminya atau papinya untuk tulis di dalam love sini. Ditulisnya apa kakak Yosi? Pertama, percaya. Percaya. Yang kedua, taat. Baru yang ketiga, bersyukur. Wah, ini kakak Yosi setia. Jadi kita tulis bersyukur ya. Tunggu ya. Nah, setelah sudah nih bersyukur, belum diwarnain gak apa-apa. Nah, setelah udah semuanya ditulis, diwarnain. Nih, diwarnain seperti yang di sini nih. Percaya warnanya bebas, warnanya apa aja, nggak harus kayak gitu juga nggak apa-apa. Misalnya pertama percayanya mau warna pink boleh, terus yang kedua taatnya mau warna hijau boleh, atau bersyukurnya mau warna orange boleh, apa aja ya. Tapi seperti ini, seperti yang sebelah sini ya. Nah, nanti kalau misalnya udah siap nih, oh ya, nanti di rumah nih, kalau ada sedotan, stick kayak gini, pokoknya apa aja yang ada di rumah yang bisa dipakai, kalian pakai buat nempel si love-nya ini. Nah, kita tempel ya ke Kiki. Ya, kita tempel satu ya dari percaya kakak Yosi. Nanti ditempelnya kalian bisa pakai isolasi atau bisa pakai double tip juga, apa aja boleh adik-adik. Pokoknya yang ada di rumah ya. Nih, kita tempel yang percaya paling atas ya, yang percayanya. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, nanti bikinnya lanjut kayak yang di sebelah sini ya, diurutin dari percaya, taat, dan bersyukur. Seperti ini. Nah, oke. Nah, jelas ya? Udah jelas ya. Nanti kalau kurang jelas, nanti bisa langsung tanyain sama kakak-kakak sekolah minggunya. Lewat Oke? WhatsApp boleh. Lewat WhatsApp boleh. Nah, untuk kelasnya kakak Sally, kakak Yosi, dan kakak Landry, kreativitasnya adalah, tunggu ya. Nah, seperti ini ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Itu di situ ada perintahnya. Perintahnya adalah temukan dan susunlah kata-kata yang terdapat dalam kotak sehingga menjadi ayat hafalan. Nih, jadi kita cuman kasih clue-nya itu adalah percayalah. Ya. Jadi kalian harus cari kira-kira ini ayatnya di mana ya? Pasalnya pasal berapa ya? Terus isi Alkitabnya apa ya? Nah, kalian cari, kalian bisa tandain dulu di sini, tandain gitu. Nanti itu nanti tinggal disusun menjadi satu ayat hafalan. Nah, di mana nanti kalau kalian sudah ketemu itu, nanti kalian hafalin. Nanti selanjutnya kita akan video call sama kalian gitu untuk mengumpulkan kreativitasnya. Nah, kalau kalian kurang jelas untuk kreativitasnya atau masih mau tanya-tanya lagi, kalian bisa hubungi kakak-kakak kelasnya masing-masing. Oke adik-adik? Hey. Oke, sekarang kita mau selesaikan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat, setia, percaya, dan bersyukur untuk segala keadaan saat ini. Ya Bapa, walaupun kami nggak bisa bertemu satu sama lain, biarkan kami terus berdoa untuk satu sama lain. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Dadah. Sunday. Happy Sunday.